Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Indeks Kebahagiaan Sampel Masyarakat DKI Jakarta. Sebelum memulai presentasi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Rahmi Hidayati dan teman-teman saya Nalida Yola Altovia, Rido Pratamananda, dan Sarah Nurlaili. Terdapat beberapa masalah yang melatar belakangi penelitian kami ini, yaitu yang pertama, kasus positif COVID-19 per tanggal 18 Oktober 2020 terbanyak berada di Provinsi DKI Jakarta. Adaptasi kebiasaan baru yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 mempengaruhi kebahagiaan individu. Kebahagiaan mempengaruhi kesehatan mental atau jiwa. Kesehatan mental atau jiwa mempengaruhi kesehatan fisik yang kemudian berpengaruh pada imunitas tubuh. Sehingga diperlukan penelitian untuk mengetahui subjektif well-being masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang digambarkan melalui indeks kebahagiaan. Jadi pada penelitian ini, kami menghitung dan mengukur indeks kebahagiaan masyarakat DKI Jakarta sebelum adanya pandemi COVID-19 dan setelah adanya pandemi COVID-19. Pertanyaan penelitian kami ada dua, yaitu yang pertama, bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap indeks kebahagiaan sampel masyarakat di DKI Jakarta, dan dimensi apa yang paling berkontribusi terhadap perubahan indeks kebahagiaan sebelum dan selama pandemi COVID-19. Kerangka teoritis yang kami gunakan dalam penelitian kami, indeks kebahagiaan disusun dari 3 dimensi atau indikator, yaitu dimensi kepuasan hidup, dimensi perasaan, dan dimensi makna hidup, di mana masing-masing dimensi tersebut diukur dan disusun dari variabel-variabel yang ditanyakan dalam kuesioner penelitian kami. Literatur yang menjadi dasar dalam penelitian kami ada dua, yaitu yang pertama survei pengukuran tingkat kebahagiaan atau SPTK yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2017. Dan yang kedua adalah survei indeks kebahagiaan mahasiswa IPB yang dilakukan oleh Permatasari dan kawan-kawan pada tahun 2018 dengan judul Mengukur Indeks Kebahagiaan Mahasiswa IPB Menggunakan Analisis Faktor. Unit analisis penelitian kami adalah penduduk usia produktif, usia 15-59 tahun, cakupan wilayah Provinsi DKI Jakarta. Terdapat dua referensi waktu dalam penelitian kami, yaitu referensi waktu sebelum COVID-19, yaitu dari bulan Januari sampai Desember 2019, dan referensi waktu selama COVID-19, yaitu dari Januari 2020 sampai saat ini. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian mixed method. Metode penelitian mixed method adalah metode penelitian yang mengkombinasikan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian. Metode penelitian kuantitatif yang kami lakukan melalui kuesioner terstruktur yang digunakan untuk mendapatkan data numerik untuk menghitung nilai indeks kebahagiaan sebelum pandemi COVID-19 dan selama pandemi COVID-19. Sedangkan metode penelitian kualitatif yang kami gunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam atau in-depth interview kepada 2 orang responden yang sebelumnya telah mengisi kuesioner kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam mengenai perubahan tingkat kebahagiaan responden dan alasan yang menyebabkan perubahan tersebut. Metode statistik yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah analisis faktor. Analisis faktor digunakan untuk menghitung nilai indeks kebahagiaan dengan menggunakan nilai loading faktor sebagai bobot pada masing-masing variabel penyusun indeks dimensi dan indeks kebahagiaan. Dengan adanya COVID-19, tentunya penelitian kami memiliki beberapa keterbatasan. Untuk penelitian kuantitatif, keterbatasan dalam penelitian kami diantaranya yaitu yang pertama, karena kami menggunakan Google Form, jadi responden yang terseleksi adalah orang yang memiliki gadget dan dapat mengakses link Google Form tersebut. Yang kedua, kami menggunakan non-probability sampling, di mana kelemahan dari non-probability sampling yaitu
penelitian kami tidak dapat mengeneralisasi hasil analisis data. Link survei online kami sebar melalui media sosial, jadi ada kecenderungan yang menjawab pertanyaan penelitian kami merupakan teman atau kerabat kami sendiri. Dan untuk survei online, responden menjawab secara mandiri pertanyaan yang ada di kuesioner, sehingga setiap responden mempunyai interpretasi yang berbeda mengenai maksud dan tujuan dari pertanyaan di dalam kuesioner tersebut. Survei online ini menghasilkan respon rate yang cukup rendah. Untuk metode kualitatif, keterbatasan penelitian kami yang pertama, keterbatasan waktu wawancara. Kami sulit untuk menggali lebih dalam lagi maksud dari jawaban responden tersebut. Yang kedua, kami sulit untuk menanyakan pertanyaan yang sensitif dan kompleks. Yang ketiga, survei melalui telepon tidak cukup fleksibel. Kami tidak dapat menangkap karakteristik tertentu yang dimiliki oleh responden. Berbeda halnya ketika kami melakukan wawancara melalui tatap muka. Dalam melakukan penelitian ini, kami menggunakan kuesioner dalam bentuk Google Form yang kami sebar linknya melalui jaring WhatsApp yang kami miliki. Kami memperoleh 42 orang responden dalam waktu 2 minggu, dan 100% responden mengisi lengkap kuesioner tersebut. Untuk pengumpulan data kualitatif, kami melakukan in-depth interview via telepon dengan 2 orang responden. Dari 42 responden yang terkumpul, kami mencoba membaginya ke dalam karakteristik sosial demografi. Di sini dapat dilihat menurut jenis kelamin, sebanyak 61,9% responden kami berjenis kelamin perempuan. Apabila dilihat dari status perkawinannya, sebanyak 52,4% responden kami berstatus kawin. Dan dari wilayah domisili, sebagian besar responden kami berdomisili di Jakarta Timur dengan persentase mencapai 45,2%. Jadi di sini untuk kelompok pendapatan, sebagian besar ini persentasenya 57%, responden kami berpendapatan lebih dari Rp7.200.000. Dari segi pendidikan, lebih dari 50% responden kami berpendidikan S1 atau diploma 4. Dari segi umur, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Dari sisi pekerjaan, sebagian besar responden kami merupakan PNS, yaitu sebanyak 52,4%. Sedangkan 23,8% bekerja sebagai pegawai swasta, 14,3% sebagai mahasiswa, dan 9,5% lainnya. Setelah dilakukan pengolahan data dengan metode analisis faktor dengan bantuan software SPSS, diperoleh hasil analisis kuantitatif sebagai berikut. Indeks kebahagiaan terbagi ke dalam 2 periode waktu. Periode pertama adalah sebelum COVID, bulan Januari sampai Desember 2019, dan periode kedua selama COVID, yaitu dari Januari 2020 sampai selesai masa survei, yaitu bulan Desember 2020. Indeks kebahagiaan dibentuk dari 3 dimensi, yaitu dimensi kepuasan hidup, dimensi perasaan, dan dimensi makna hidup. Dari dimensi kepuasan hidup diperoleh indeks kepuasan hidup. Indeks kepuasan hidup sebelum COVID sebesar 79,22. Kemudian menurun menjadi 74,88 selama masa COVID. Dari dimensi perasaan dibentuk indeks perasaan. Indeks perasaan sebelum COVID sebesar 79,64. Kemudian selama COVID, indeks perasaan turun menjadi 63,76. Dari dimensi makna hidup diperoleh indeks makna hidup
Indeks makna hidup sebelum COVID sebesar 80,22 dan menurun selama COVID menjadi 71,86. Secara keseluruhan, indeks kebahagiaan sebelum COVID sebesar 79,9, sedangkan indeks kebahagiaan selama COVID menurun menjadi 71,48. Secara keseluruhan, indeks kebahagiaan selama COVID mengalami penurunan dibanding sebelum COVID. Indeks yang mengalami penurunan yang signifikan adalah indeks perasaan, turun 15,58 poin. Dengan komponen terbesar yang mengalami penurunan adalah kekhawatiran atau kecemasan yang turun sebesar 13,9 poin. Berdasarkan pengumpulan data kualitatif diperoleh 2 responden. Responden yang pertama berjenis kelamin perempuan berusia 37 tahun, pekerjaannya adalah PNS, tempat tinggal di Jakarta Timur, dan responden kedua berusia 29 tahun, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Durensawit, Jakarta Timur. Dari hasil indep yang telah kami lakukan, pada responden pertama diperoleh bahwa COVID-19 mempengaruhi finansial. Yang kedua, COVID-19 membatasi ruang gerak. Yang ketiga, COVID-19 membuat hidup lebih khawatir. Yang keempat, COVID-19 merubah gaya hidup. Dari indep yang kami lakukan pada responden yang kedua, diperoleh hasil bahwa yang pertama adalah tingkat kepuasan meningkat selama pandemi COVID-19, dikarenakan ditemukannya hobi-hobi baru seperti merajut dan lain-lain. Kemudian yang kedua, tingkat kekhawatiran meningkat karena kondisi kesehatan dan kriminalitas. Yang ketiga, pengeluaran bertambah karena COVID-19, sedangkan pendapatan tetap. Misalkan untuk kuota internet, pola makanan, vitamin, dan lain-lain. Yang keempat, tingkat manfaat diri terhadap orang lain meningkat selama COVID-19 karena terpanggil hatinya untuk membantu sesama yang kena PHK akibat adanya COVID. Sekian dari saya, kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu keterbatasan kelompok kami dalam metodologi dan pelaksanaan penelitian. Pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan survei online seperti melalui Google Form, sambungan telepon, dan WhatsApp call akan berpengaruh pada kualitas data, karena ada kemungkinan pemahaman responden terhadap kuesioner berbeda dari konsep definisi yang seharusnya. Metode survei online menyebabkan adanya selection bias, sehingga hasil analisis data terdapat bias. Analisis data survei online tidak dapat digeneralisasi untuk populasi karena merupakan non-probability sampling dan jumlah sampel yang sedikit. Dan takeaway message dari kelompok kami adalah, bila ada yang ingin melakukan penelitian yang sama atau mirip, disarankan untuk menggunakan probability sampling dan menambah jumlah sampel. Wawancara tatap muka untuk memperoleh data kuantitatif dan kualitatif yang lebih akurat pada kondisi yang memungkinkan. Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan dapat memengaruhi kebahagiaan masyarakat, terutama pada dimensi perasaan. Kita dapat menghindari perasaan stres, tidak bahagia, dan tertekan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 dengan melakukan hobi atau kegiatan yang disenangi. Selain itu, selalu berpikiran positif juga dapat membuat kita terhindar dari stres dan perasaan tertekan. Imun yang kuat dan tubuh yang sehat merupakan salah satu cara untuk mencegah penularan COVID-19. Sekian presentasi dari kelompok 5 mengenai analisis dampak pandemi COVID-19 terhadap indeks kebahagiaan masyarakat DKI Jakarta. Apabila dalam presentasi kelompok kami masih terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Keep stay healthy and stay positive thinking. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.